Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini hadir semua? Oh, ada yang tidak hadir. Kelihatannya Ilham ini ya, yang nggak nampak ya, karena dia kecelakaan ya. Ya, kita doakan semoga Ilham lekas sehat ya. Apakah kalian sudah siap belajar IPA pada pagi hari ini anak-anak? Oke, kita cek dulu ya. Apakah kalian sudah mempersiapkan buku paketnya, mana coba? Oke. Bahan ajarnya? Oke, ternyata sudah siap semua. Dan apa yang Bu Dini perintahkan untuk membawa sudah dibawa. Baik anak-anak, kalau kalian sudah siap, marilah kita berdoa dulu supaya perjalanan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ya, kamu diberi rezeki, kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik anak-anak. Sekarang Bu Dini ingin tanya ke kalian. Apakah kalian sudah pernah mengenal istilah lingkungan? Komponen biotik abiotik? Ekosistem? Oh, di mana ya? Oh, baik. Berarti nanti pembelajaran yang akan Bu Dini berikan adalah pembelajaran yang tidak asing lagi buat kalian ya. Nah, kemarin kita Bu Dini sudah memberikan tugas untuk kalian, yaitu menanam tanaman jeruk. Iya, dengan 4 perlakuan ya anak-anak ya. Diberi perlakuan apa aja? Dikasih pupuk yang berbeda-beda. Pupuk apa saja? Pupuk kandang, pupuk urea, pupuk kompos, dan tidak diberi pupuk. Nah, pada waktu itu kalian menanamnya waktu yang sama ya, anak-anak ya, bersamaan ya. Iya. Tapi setelah kalian amati, terus kalian ukur, sama nggak itu tingginya tumbuhannya? Tidak. Mengapa ya? Ada yang bisa menjawab? Karena apa sayang? Ya, karena apa Mbak Imas? Bisa menjawab? Karena pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Oh begitu, baik. Jadi menurut Imas karena adanya pupuk begitu ya, nanti dibuktikan ya anak-anak ya, betulkah seperti itu? Baik anak-anak. Nanti kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Sebab bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap organisme. Nah, dengan belajar ini kamu akan melihat kebesaran Allah SWT. Dengan begitu kamu akan mensyukurinya dengan menjaga lingkungan, gitu ya. Baik anak-anak, kita ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini.
Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini bisa terlihat di sini ya, anak-anak ya, yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan terhadap tumbuhan jagung dan akuarium sederhana, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lingkungan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktek menanam tumbuhan jagung dan membuat akuarium sederhana, peserta didik dapat menyebutkan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Biotik dan abiotik dengan benar. Yang ketiga, melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat membedakan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Yang keempat, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dengan benar. Nah, nanti garis besar kegiatannya apa saja? Nah, udah dijelaskan ya anak-anak ya? Anak-anak nanti mengamati, kemudian praktek, membuat akuarium sederhana, kemudian nanti kalian diskusi, terus presentasi, dan menyimpulkan. Itu kegiatannya nanti. Nah, untuk selanjutnya kalian melakukan pretest dulu ya. Silakan masing-masing kelompok untuk maju mengambil soal pretest, mengambilkan temannya. Silakan anak-anak diambil. Ya, dibagikan. Jangan lupa ditulis namanya. Nah, ini adalah mengukur kemampuan awal kamu. Jadi silahkan ditulis semampumu, ya, seingatmu tentang soal tersebut. Ya, dijawab semampu. Silakan. Baik, saya beri waktu ya. Waktunya boleh 3 menit.
Ya, baik, sudah 3 menit. Silakan dikumpulkan lagi ya. Jangan lupa diberi nama seadanya, nggak apa-apa ya. Ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ya. Dikumpulkan lagi. Nanti setelah itu perwakilan kalian mengambil LKPD yang sudah disediakan di depan, diambil ya. Boleh dikumpulkan anak-anak kalau sudah. Iya. Kumpulkan perwakilan ya. Sudah semua? Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah, boleh dibuka ya LKPD-nya. Tapi apa namanya? Coba anak-anak perhatikan di sini, di layar nih ya. Ada gambar siapa ini? Gambar 7C ya? Iya. Sedang apa ya? Gambar 7C. Sedang apa anak-anak? Iya, sedang mengamati tumbuhan jagung. Ada yang sedang mengukur, begitu ya? Ya, pada kegiatan yang telah lalu yang sudah kalian lakukan. Nah, dari gambar ini coba kalian ingin tahu tentang apa? Boleh ditanyakan di sini ya. Coba siapa yang ingin tahu? Ya, boleh. Siapa dulu? Ayo, acungkan jari. Ya, Mbak Imas dulu. Silakan. Nama Imas Aulia Ramadhani. Saya ingin bertanya, komponen abiotik apa yang terdapat di sekitar tumbuhan jagung? Baik, bagus ya. Ya. Pertanyaan Mbak Imas yaitu komponen abiotik apa yang ada di sekitar jagung? Ya, yang lain? Ayo. Ya, bagus. Baik, Mbak Amalia ya, Amel ya, Mbak Amel bertanya apa pengaruh air terhadap tumbuhan jagung? Bagus ya, yang lain
Baik. Mbak Amelia ya. Baik. Mbak Amelia bertanya, komponen biotik apa yang berada di sekitar tumbuhan jagung? Lagi? Oh iya, di sebelah sini ada rupanya. Silakan. Yang merasa yang ya? Saya Devi Alfarisi, saya ingin bertanya apa pengaruh tanah terhadap pertumbuhan jagung. Oh iya. Iya, Mbak Dewi bertanya apa pengaruh tanah terhadap tumbuhan jagung. Iya, ada lagi. Silakan, Mbak. Sudah, itu. Ya. Saya ingin bertanya apakah pupuk berpengaruh terhadap tumbuhan. Ini ya. Ya. Indi bertanya apakah pupuk berpengaruh terhadap tumbuhan. Bagus sekali. Ada lagi? Ayo, yang mau bertanya lagi? Nah, semua pertanyaan kalian coba dibuka rekam videonya. Nah, dari kalian dan teman-teman kalian itu coba dituliskan di menanya. Ada yang menanya di situ ya? Coba dibuka lagi coba. Ada nggak menanya? Nah, ada ya. Menanya. Semua pertanyaan dari kamu dan teman-teman kalian silahkan dituliskan di situ. Ya, saya beri waktu dulu ya nak ya. Dituliskan dulu anak-anak di situ. Nah, temannya nanti kalau misalnya ada yang lupa, apa ya tadi temannya yang bertanya, boleh diingatkan. Silakan diskusi dulu. Boleh ditambahi kalau misalnya teman-teman tadi ada yang belum mewakili pertanyaanmu, boleh ditambahi di situ ditulis ya. Kita sampai langkah problem statement, yaitu menanya, melatih kamu berpikir kritis ya. Silakan bertanya, yuk menanya. Silakan tanya apa saja yang ingin kamu tahu dari hasil pengamatanmu itu. Ya. Ya, temannya mengingatkan, barangkali ada yang lupa ya. Sudah selesai menanyanya? Sudah. Kalau sudah, mari kita mencoba ya. Kita akan praktek
sederhana. Nah, anak buku-bukunya sambil agak disingkirkan sedikit. Nah, gitu ya, biar tidak basah, hati-hati. Silakan buku LKPD-nya dibuka. Di situ ada langkah-langkahnya untuk percobaan. Silakan kalian mengikuti langkah-langkah tersebut. Hati-hati, bekerja ya, baik, jangan sampai leteh semua karena itu pakai air ya, anak-anak ya. Nah, iya. Apakah kalian sudah membawa yang Budinya pesan? Ya, kelihatannya sudah membawa semua ya, masing-masing anak ya. Lengkap, ada yang nggak lengkap? Tidak ada yang lengkap semua ya. Silakan langkah-langkahnya yang ada di LKPD diikuti. Waktunya masih 45 menit ya, anak dari sekarang.
Jangan lupa LKPD-nya. Ini pesanan buat ini LKPD-nya dari kerjanya. Buang di tempat sampah, lagi-lagi ya buang keluar ya. Anak-anak setelah membuat jangan lupa LKPD-nya ya, dibuka, dikerjakan. Di situ ada langkah selanjutnya yang harus kamu kerjakan. Kemudian sampahnya dibuang keluar. Kemudian yang sudah tidak diperlukan lagi itu boleh dikumpulkan di depan anak-anak
ya. Ya, selanjutnya didiskusikan untuk LKPD-nya anak-anak. Di situ ya, ada yang harus dikerjakan setelah kamu mengamati ya. Anak-anak, di situ ada tabel ya di LKPD. Tabelnya sama persis mengerjakannya dengan tabel yang sudah kamu kerjakan itu ya, yang sudah kamu laporkan ke Bu Dini ya. Ditulis ulang saja di LKPD.
Silakan didiskusikan LKPD-nya. Nanti siapa yang aktif berdiskusi mendapatkan nilai yang baik, ya. Kalau yang diam saja, nggak diskusi, nggak ikut rembuk, ya nanti Bu Dini menilainya di bawah KKS. Ayo semangat berdiskusi. Anak-anak di situ ada tabel ya di LKPD. Tabelnya sama persis mengerjakannya dengan tabel yang sudah kamu kerjakan itu ya, yang sudah kamu laporkan ke Bu Dini ya. Ditulis ulang saja di LKPD. Nanti siapa yang aktif berdiskusi mendapatkan nilai yang baik ya. Kalau yang diam saja nggak diskusi, nggak ikut rembuk, ya nanti Bu Dini menilainya di bawah KKS. Ayo semangat berdiskusi.
Baik anak-anak, kalian tadi sudah melakukan percobaan dan berdiskusi ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah presentasi. Nah, untuk presentasi yang pertama bisa dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah siap? Ya, baik. Kalau sudah siap, silakan kelompok 1 untuk presentasi dulu. Yang lain silakan memperhatikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Coba kalian analisis pengaruh faktor lingkungan terhadap suatu organisme. Pupuk berpengaruh terhadap tumbuhan jagung karena dapat menyuburkan tanaman jagung. Cahaya matahari berpengaruh terhadap tumbuhan jagung karena dapat membantu proses fotosintesis. 2. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan percobaan? Tanah, air, pupuk, cahaya matahari. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap ikan yang terdapat pada akuarium, pasir, batu, air. 4. Jelaskan pengertian lingkungan makhluk hidup. Komponen organisme penopang hidup bergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup atau hidup. Sebutkan contoh lingkungan abiotik: tanah, air, pasir, batu, cahaya matahari, pupuk, udara. Sebutkan contoh lingkungan biotik: tumbuhan jagung, ikan. Kesimpulannya adalah adanya pengaruh lingkungan terhadap organisme. Adakah dari teman-teman yang ingin menanyakan hasil percobaan? Menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Saya dari kelompok 6 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Saya setuju dengan hasil dari kelompok 1. Terima kasih atas tanggapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplausnya. Ya, bagus sekali ya, presentasinya lancar ya. Terima kasih tanggapannya. Baik, untuk selanjutnya boleh kelompok 2 ya untuk maju berpresentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Coba kalian analisis pengaruh faktor lingkungan terhadap suatu organisme. Lingkungan makhluk hidup, lingkungan abiotik. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan percobaan? Tanah, pasir. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap ikan yang terdapat pada akuarium, karang, batu, air. Jelaskan pengertian lingkungan makhluk hidup. Lingkungan berpengaruh terhadap suatu organisme. Sebutkan contoh lingkungan abiotik. Batu, karang, pasir, air, cahaya, sebutkan contoh lingkungan abiotik. Kesimpulannya adalah adanya pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Adakah teman-teman yang menanggapi hasil dari diskusi kami? Saya dari kelompok 5. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Saya setuju dengan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya kelompok 5. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasinya ya. Kalian belajar untuk berpendapat ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Belajar nggak apa-apa ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3.
coba kalian analisis pengaruh faktor lingkungan terhadap suatu organisme. Buku berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. Tanah berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. Air berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. 2. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan percobaan? Tanah, pupuk, air, cahaya matahari. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap ikan yang terdapat pada akuarium? Palet, air, pasir, batu karang, batu, tumbuhan. Jelaskan pengertian lingkungan makhluk hidup. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap lingkungan organisme. Lingkungan mengandung segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Sebutkan contoh lingkungan abiotik. Air, pasir, cahaya, batu, dan karang, udara. Sebutkan contoh lingkungan biotik. Tanaman, ikan, tumbuhan, jamur. Kesimpulannya adalah adanya pengaruh lingkungan terhadap organisme. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Terima kasih karena sudah menanggapi hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya, lancar ya. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok 4. Silakan, yuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami. 1. Coba kalian analisis pengaruh faktor lingkungan terhadap suatu organisme. Cahaya berpengaruh terhadap tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Pupuk berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. 2. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap tumbuhan berdasarkan percobaan? Air dapat berpengaruh untuk pertumbuhan jagung. Dapat berpengaruh untuk pertumbuhan jagung. 3. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap ikan yang terdapat pada akuarium? Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Jelaskan pengertian lingkungan makhluk hidup. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar kita. 5. Sebutkan contoh lingkungan abiotik. Batu, pasir, air, cahaya matahari, tanah. 6. Sebutkan contoh lingkungan biotik. Ikan, tumbuhan. Kesimpulannya adalah adanya pengaruh lingkungan terhadap organisme. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi ini? Dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Saya setuju dengan hasil diskusi kelompok 4. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemberani yang keempat ya. Ya, selanjutnya pemberani yang kelima ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Coba kalian analisis pengaruh faktor lingkungan terhadap suatu organisme. Tanah berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. Pupuk berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. Air berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. 2. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan percobaan? Air, tanah, cahaya matahari, pupuk. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap ikan yang terdapat pada akuarium? Karang, pasir, batu, dan air. 4. Jelaskan pengertian lingkungan makhluk hidup. Komponen organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup atau benda hidup. 5. Sebutkan contoh lingkungan abiotik. Cahaya, suhu, air, dan pasir. 6. Sebutkan contoh lingkungan biotik. Tumbuhan dan hewan atau organisme lainnya.
Kesimpulannya adalah adanya pengaruh lingkungan terhadap organisme. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok kami? Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 5. Saya setuju atas pendapat dari kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 2 karena sudah menanggapi hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, lancar. Yuk sekarang kelompok terakhir, kelompok 6. Nanti geser sini sedikit ya. Yuk silakan. Kurang keras gak? Silakan ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Coba kalian analisis pengaruh faktor lingkungan terhadap suatu organisme. Tanah berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. Pupuk berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. 2. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap tumbuhan berdasarkan percobaan. Batu, pasir, air, pakan ikan, cahaya matahari. 3. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap ikan yang terdapat pada akuarium. Pasir dan batu. 4. Jelaskan pengertian lingkungan makhluk hidup. Lingkungan makhluk hidup adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. 5. Sebutkan contoh lingkungan abiotik. Batu, pasir, air. 6. Sebutkan contoh lingkungan biotik. Ikan, tumbuhan, tanaman, jagung. Kesimpulan, adanya pengaruh lingkungan terhadap organisme. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 6. Saya setuju dengan hasil diskusi kelompok 6. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, bagus semua ya. Ternyata kalian adalah anak-anak pemberani. Nanti kalau sudah seperti ini terbiasa, nanti kamu akan kalau maju itu sudah tidak grogi lagi, sudah terbiasa ya anak ya. Dari hasil tadi yang sudah kamu diskusikan, sudah kamu presentasikan, akhirnya kita jadi tahu ya apa itu pengertian lingkungan. Tapi tadi ada jawaban yang beda sendiri ya dari kelompok 6 kelihatannya ya. Coba saya ingin tahu, setelah kalian berdiskusi, akhirnya kalian bisa mengerti apa sih pengertian lingkungan? Coba, apa pengertian lingkungan? Halo? Segala sesuatu yang Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tetapi dari kelompok 6 tadi ada jawaban yang berbeda ya. Kelihatannya ya kelompok 6 ya. Yaitu segala sesuatu yang yang berpengaruh ya terhadap organisme. Itu kalau nggak salah saya tadi mendengar seperti itu. Nah, itu jawaban yang berbeda dari pendapat kelompok 6. Menurut kalian bagaimana anak-anak? Setuju gak itu? Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap organisme. Ya? Yo, gak usah diulang, itu boleh, bagus. Kamu itu berarti memiliki pemikiran yang luar biasa, yang lain daripada yang lain ya. Temennya berpendapat sama semua, segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Tapi kamu pendapatnya lebih lagi, segala sesuatu yang berada di sekitar kita dan berpengaruh terhadap organisme. Bagus itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6 yang berbeda ya. Jangan takut berpendapat, jangan takut berbeda ya nak ya. Tidak apa-apa ya. Kalau misalnya nanti salah bisa diluruskan, kalau benar berarti mungkin saja kamu malah berarti pemikirannya
lebih tinggi daripada teman-teman yang lain ya. Gitu, baik. Kemudian coba berarti kamu sudah mengerti ya tentang komponen biotik itu apa? Contohnya, ya komponen biotik contohnya apa yuk? Biotik ikan, tumbuhan. Itu boleh ada lagi? Itu ya yang kamu amati ya, kamu lihat ya. Baik. Kalau yang tidak kamu amati berarti kamu boleh memberikan contoh yang lain ya. Biotik itu berarti yang hidup gitu ya, boleh hewan, boleh tumbuhan, boleh manusia. Kemudian kalau yang abiotik contohnya apa? Ya, sudah tahu semua. Sekarang apakah kalian sudah bisa membedakan biotik dan abiotik? Coba sudah. Kalau yang abiotik yang tidak hidup. Kalau yang biotik berarti komponen yang hidup. Sudah bisa membedakan. Sekarang menganalisisnya sudah apa belum ya? Adakah pengaruh lingkungan terhadap organisme? Ada. Nah, misalnya apa anak-anak? Tadi sudah menjawab kelihatannya. Dari kelompok 5 misalnya apa? Tadi menjawabnya ya, kayaknya apa tanah itu ya? Iya, tanah berpengaruh terhadap tumbuhan jagung. Karena kalau tanahnya subur, otomatis tumbuhan jagungnya juga ikut subur begitu ya. Terus apa lagi yang lain selain tanah? Cahaya. Kalau cahaya bagaimana nak? Oh iya, cahaya berpengaruh karena dengan cahaya jagung bisa melakukan fotosintesis. Dengan fotosintesis berarti jagung bisa mendapatkan energi ya nak ya. Iya bagus. Gimana Mbak Ima? Pupuk ya. Kalau pupuk gimana? Oh iya, pupuk itu berpengaruh terhadap tanaman jagung karena bisa menyuburkan tanaman jagung. Baik anak-anak, berarti dari tujuan pembelajaran tercapai ya. Iya. Kalau begitu bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya pembelajaran pada pagi hari ini? Pengaruh lingkungan terhadap organisme. Bagus ya, adanya pengaruh lingkungan terhadap organisme. Baik anak-anak, saya akan mereview kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kita sudah melakukan apa pertama? Mengamati. Kemudian apa lagi? Mencoba dengan percobaan. Kemudian kita berdiskusi. Terus apa lagi? Presentasi. Terus apa lagi? Menyimpulkan. Itu ya yang kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sudah menyimpulkan. Nah, dari semua kegiatan itu, apakah kalian merasa senang? Senang. Iya. Apakah kalau ada kegiatan seperti ini kamu akan antusias? Ya. Terus hal baru apa yang sudah kamu dapat? Dulu pernah nggak percobaan seperti ini? Belum. Berarti ini adalah hal baru ya nak ya. Kamu bisa membuat apa? Akuarium. Nanti kalau di rumah dicoba ya, membuat akuarium sendiri ya, anak-anak. Ya. Nah, itu hal yang baru yang yang kamu dapatkan. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kamu akan saya beri tugas, yaitu mengamati lingkungan yang lain, yaitu lingkungan kolam, kemudian lingkungan pantai, yang dekat pantai ya, nanti mengamati di situ. Kemudian juga yang
biotik, abiotik yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Kemudian evaluasinya sekarang anak-anak. Halo. Ya. Nah, anak-anak tadi sudah Bu Dini observasi dari kalian mencoba tadi menanya aktivitas kamu semuanya sudah Bu Dini nilai ya, dan hasilnya sebagian besar sudah sangat bagus ya. Berdiskusinya juga lancar, semua ikut berdiskusi. Hanya mungkin 1-2 aja nih ya anak yang mungkin kurang aktif. Tapi besok lagi harus semangat ya, karena keaktifan kamu akan Bu Dini nih nilai ya. Kemudian yang terakhir adalah post test anak-anak ya. Nah, silahkan kamu ke depan untuk mengambil soal post test ya, nanti dibagikan kemudian dikerjakan selama 3 menit. Silakan. Legal hasil postas. Postas? Ini pasti baik.
Dia buat